Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Rofi Kusdeningsih, CGB Angkatan 4 dari Kabupaten Magelang akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pandangan Ki Hajar Dewantoro dengan filosofi Pratap Triloka yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Engarso Sung Tulodo di depan memberi contoh. Keteladanan memberikan pengaruh yang besar dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ki Hajar Dewantoro berpandangan bahwa sebagai seorang guru itu harus memberikan teladan atau contoh praktik baik kepada murid. Eng Madyo Mangunkarso di tengah berusaha mengarahkan. Seorang guru harus memberikan karsa atau mengambil keputusan terhadap permasalahannya secara mandiri. Dan Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan dan motivasi. Dalam pengambilan keputusan, posisi guru adalah sebagai pamong yang mengarahkan murid menuju kebahagiaan dengan memberikan motivasi dan dukungan agar murid dapat memiliki semangat untuk menemukan dan menguraikan permasalahannya sendiri. Selanjutnya, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Setiap guru seyogyanya memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang sudah tertanam dalam dirinya. Nilai-nilai positif yang mampu mempengaruhi dirinya untuk mengambil suatu keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nilai yang akan membimbing dan mendorong pendidik untuk mengambil keputusan yang tepat dan benar. Nilai-nilai kebajikan universal tersebut misalnya integritas, rasa hormat, kejujuran, komitmen, lurus hati, empati, dan masih banyak lagi. Nilai-nilai kebajikan tersebut menjadi dasar dalam prinsip yang dipegang teguh ketika berada dalam posisi dilema etika yang menuntut kita untuk mengambil suatu keputusan dari dua pilihan yang secara logika keduanya benar, yakni benar versus benar, atau rujukan moral yang berada dalam dua pilihan antara benar melawan salah yang menuntut kita berpikir secara seksama untuk mengambil keputusan yang benar. Tiga prinsip pengambilan keputusan tersebut adalah prinsip berpikir berbasis akhir atau end-based thinking, berpikir berbasis peraturan yakni rule-based thinking atau berpikir berbasis peduli atau care-based thinking. Pembimbingan yang dilakukan oleh pendamping dan fasilitator sangat membantu saya dalam menggali suatu masalah yang sebenarnya terjadi baik dalam masalah diri maupun masalah yang dimiliki orang lain. Dengan langkah coaching model Tirta, kita dapat mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi dan membuat pemecahan masalah secara sistematis. Konsep coaching Tirta sangat ideal apabila dikombinasikan dengan 9 langkah konsep pengambilan keputusan dan pengujian keputusan sebagai evaluasi terhadap keputusan yang kita ambil. Pengambilan keputusan model Tirta merupakan model coaching yang dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang menuntut guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini sangat penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk melejitkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Tirta adalah satu model coaching yang diperkenalkan dalam program pendidikan guru penggerak meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu mengakomodir kebutuhan belajar murid. Setiap murid memiliki perbedaan kesiapan belajar, perbedaan minat, dan profil belajar. Untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, perbedaan itu harus difasilitasi sehingga dalam proses pembelajaran murid mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kemampuan sosial dan emosional guru sangat penting diterapkan dalam pengambilan keputusan yang tepat agar seluruh kepentingan murid
Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Seorang pendidik ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang fokus terhadap masalah moral dan etika, baik secara sadar ataupun tidak, akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang dianutnya. Dalam pengambilan keputusan, nilai-nilai yang dianut seorang guru akan mempengaruhi dirinya dalam mengambil sebuah keputusan. Jika nilai-nilai yang dianutnya nilai-nilai positif, maka keputusan yang diambil akan tepat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat terkait kasus-kasus pada masalah moral atau etika dapat terlihat ketika kita dihadapkan pada dua pilihan. Hal yang harus kita lakukan adalah mengujinya melalui 9 langkah pengambilan keputusan. Dari 9 langkah tersebut, kita dapat menemukan apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral. Hal itu akan nampak ketika adanya pelanggaran hukum atau tidak. Apakah kedua pilihan benar jika diterapkan? Apabila kedua keputusan yang akan diambil tidak ada pelanggaran hukum dan peraturan, dan setelah diuji pada langkah benar versus salah tidak ada kesalahan, maka termasuk dilema etika. Dan apabila ada pelanggaran hukum dan ada kesalahan dalam uji benar versus salah, maka jelas itu adalah rujukan moral. Keputusan yang diambil tidak perlu dipertanyakan lagi. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan sekolah sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan? Kesulitan yang muncul karena masalah perubahan paradigma dan budaya sekolah yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun dan warga sekolah belum dapat menerima perubahan. Yang kedua adalah tidak semua warga sekolah berkomitmen sama untuk menerapkan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keputusan yang membudayakan dan sulit untuk dirubah. Dan yang ketiga adalah keputusan yang diambil kadangkala berbenturan dengan sistem yang harus dipatuhi sehingga tidak dapat menentukan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Tentu saja, sebagai pemimpin dalam pembelajaran, pengambilan keputusan yang kita ambil sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang berdampak pada murid. Pada pembelajaran berpusat pada murid, penerapan merdeka belajar bagi murid menjadi hal yang harus diterapkan oleh pemimpin pembelajaran. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-murid? Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus mampu mengambil keputusan yang berpihak pada murid. Proses yang dipilih oleh guru dapat berpengaruh besar terhadap pola pikir murid jauh ke depan, di mana sebagai pemimpin pembelajaran, guru memberikan ruang bagi murid untuk berkembang sesuai potensi yang dimiliki, memberikan fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid, dan mampu menjadikan coach bagi murid untuk menemukan jawaban atas masalah yang dihadapi. Kesimpulan yang dapat dari pembelajaran modul ini yang kaitannya dengan modul-modul sebelumnya adalah pengambilan keputusan adalah suatu keterampilan yang harus dimiliki oleh pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan yang diambil seorang pemimpin pembelajaran berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Menerapkan peran dan nilai guru penggerak untuk mencapai visi murid yang diharapkan melalui budaya positif yang diterapkan di sekolah. Melakukan pemetaan kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, serta melakukan coaching bagi murid yang membutuhkan mediasi atas permasalahan yang dihadapi. Guru sebagai pemimpin pembelajaran akan mengambil keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan universal, tentunya
yang berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Demikianlah presentasi koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Salam bahagia, guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.